Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaful Muiz dengan NIM 21021010415. Di sini saya akan melakukan proyek terkait proyeksi ilmu kebunyian terkait dengan pengaruh hujan asam terhadap pelapukan batu kapur. Di sini sebelum kita menyiapkan alat-alat dan bahan-bahannya, di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa itu pengertian dari hujan asam. Hujan asam dapat diartikan sebagai segala jenis bentuk hujan yang turun dengan pH kurang dari 5,6 karena karbon dioksida itu bercampur dengan air di udara sehingga memungkinkan untuk terjadinya hujan asam. Hujan yang normal adalah hujan yang airnya sama sekali tidak tercemar dan pH-nya itu stabil 5,6. Air hujan itu memang sedikit asam karena H2O yang terdapat dalam kandungan air ini bercampur dengan CO2 sehingga menghasilkan H2CO3 dan terlarut dalam air hujan. Apabila air hujan ini tercemar dengan asam-asam yang kuat, maka pH dalam air hujan ini akan menurun di bawah 5,6 dan akan memungkinkan juga terjadinya hujan asam karena pH-nya itu turun di bawah 5,6. Hujan asam juga dapat disebabkan oleh belerang atau biasa kita sebut sebagai sulfur, di mana belerang ini merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil beserta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat ini akan berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan asam yang satu ini itu dapat meningkatkan kadar keasaman yang terbukti sangat berbahaya bagi hewan dan tumbuhan. Maksud dari meningkatkan kadar keasaman sendiri itu yakni meningkatkan kadar keasaman tanah. Selanjutnya adalah alat-alat dan bahan-bahannya. Pertama adalah siapkan 2 buah gelas plastik yang telah diberi tanda 1 dan 2. Selanjutnya adalah air. Dan selanjutnya adalah cuka secukupnya. Selanjutnya adalah batu kapur. Beralih pada langkah kerja. Yang pertama adalah siapkan 2 buah gelas plastik yang telah kita tandai tadi. Lalu kita masukkan air ke dalam botol 1. Setelah botol 1 terisi air, selanjutnya adalah masukkan cuka ke dalam gelas plastik nomor 2 dengan porsi secukupnya. Setelah masing-masing gelas terisi, selanjutnya adalah masukkan batu kapur ke dalam masing-masing gelas. Kita amati perubahannya pada gelas 1 dan begitu pula gelas 2 kita amati perubahannya. Nah, dari sini itu pada gelas 2 itu cenderung muncul banyak gelembung, sedangkan gelas 1 ini muncul sedikit gelembung, dan pada gelas 2 ini terjadi perubahan warna yang asalnya bening menjadi keruh, sedangkan pada gelas 1 ini tetap bening dan memunculkan sedikit gelembung. Mengapa pada gelas 1 ini gelembung lebih sedikit dibanding dengan gelas nomor 2? Karena gelas nomor 1 ini adalah air, di mana air ini termasuk asam lemah. Dan gelas nomor 2 ini adalah cuka, di mana cuka ini merupakan asam kuat. Asam kuat tersebut dapat mempercepat laju reaksi dibanding gelas nomor 1 yang merupakan asam lemah, yakni air. Percobaan ini menghasilkan reaksi yaitu HCl ditambah CaCO3 menghasilkan CaCO2 ditambah H+ ditambah CO3.
Apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka akan berkaitan dengan hujan asam. Hal ini dibuktikan ketika air dan cuka, air dalam gelas satu itu merupakan asam lemah, jadi dapat melapukkan batu dengan waktu yang lama sehingga menghasilkan sedikit gelembung. Dan sedangkan gelas 2, gelas yang berisikan dengan cuka, di mana cuka ini merupakan asam kuat sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Laju reaksinya adalah menghancurkan batu kapur secara cepat dibandingkan dengan air yang merupakan asam lemah. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.